Selamat pagi, Papa dan Mama, anak-anak yang diberkati Tuhan. Salam sehat untuk semuanya. Apa kabar ini ya? Mama Sami yakin adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat karena penyertaan Tuhan selalu sempurna. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita tetap beribadah dari rumah, kita tetap yakin dan percaya Tuhan tetap ada menyertai dan memberkati kita. Adik-adik sudah siap? Di hari Domingo ini kita akan ada dalam ibadah persekutuan anak dan remaja Jemaat GPI Elim Abipura. Dan karena itu Mama Sami percaya sungguh bahwa semua adik-adik sudah siap, berpakaian yang rapi, Alkitab sudah ada di tangan masing-masing dan kita siap untuk beribadah. Mari membuka ibadah kita di saat ini. Mama Sami undang semua kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita menyanyi bersama sebuah pujian yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekalian, mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ibadah persekutuan anak dan remaja Jemaat GPI Elim Abipura yang kami laksanakan di pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian yang beribadah di saat ini. Amin. Adik-adik silakan duduk. Mari sebelum membuka dan membaca bagian Mazmur pujian kita kepada Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Ayat 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian mazmur pujian kita kepada Tuhan di saat ini. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang Mama Sami angkat dari kitab kudus Perjanjian Lama
Kitab Mazmur, Mazmur 126 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Dengan perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian syara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah kita sekalian yang sudah mendengarkan firman ini, dan akan sangat berbahagia ketika kita tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi kita juga mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita di saat ini yang berjudul pengharapan di tengah-tengah penderitaan, Mama Sami memberikan judul kecil, yaitu temanya hidup dipulihkan harus bersukacita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Papa dan Mama, Mazmur ini tergolong Mazmur syara yang biasanya dinyanyikan ketika umat Israel berziarah ke Bait Allah di Yerusalem. Mazmur ini mengkisahkan tentang kemahakuasaan Allah, sehingga Allah memulihkan dan mendengar doa umatnya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan berkuasa memulihkan umat Israel, ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel, hidup mereka begitu menderita. Tetapi ketika mereka dibebaskan, mereka dipulihkan dari pembuangan itu. Pada zaman Raja Citrus, ketika itu mereka diumumkan tentang pembebasan mereka. Mereka begitu bersukacita, mereka begitu senang. Dalam ayat 1-3 tadi disampaikan, mereka bersukacita karena apa? Adik-adik sekalian, Allah membuat perkara yang luar biasa, perkara besar dalam hidup mereka. Jadi mereka harus bersukacita. Mereka menyampaikan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan ungkapan syukur. Karena apa? Mereka sudah dibebaskan. Mereka disuruh untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kehidupan mereka dari awal lagi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, luar biasa. Kuasa Tuhan ada bagi mereka, memulihkan keadaan mereka, sehingga kondisi mereka dipulihkan. Mereka sungguh bersukacita dan berbahagia. Hal itu bisa dilihat dalam bacaan kita tadi di Mazmur 126 ayat 1-3. Ketika Allah melakukan perkara yang besar, maka yang harus mereka lakukan adalah mereka bersukacita dan menyampaikan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada ayat 5 dan ayat yang ke-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Adik-adik, ini jaminan firman Tuhan bagi kita. Kita harus belajar, ibarat seorang petani yang menabur dengan menangis, dengan bersusah payah, dengan meminta pertolongan kepada Tuhan, maka dia akhirnya dia bersorak-sorai dengan membawa pulang berkas-berkasnya. Ada satu cerita adik-adik sekalian. Satu cerita yang Mama Sami mau sampaikan di saat ini. Kisah seorang petani, sebuah keluarga, bapaknya seorang petani, memiliki 7 anak. Adik-adik bayangkan, seorang petani memiliki 7 anak.
Tetapi kehidupan keluarga ini dia sangat takut kepada Tuhan. Hidupnya semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Lewat pekerjaannya, ketika ia mau bertanam di kebun, ia selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Adik-adik pikirkan, ketika 7 anak, orang tuanya hanya petani. 7 anak sekolah. Mereka meminta uang sekolah, apa yang dirasakan saat itu? Tetapi apa? Ketika dia takut Tuhan, pertolongan Tuhan berlimpah. Lewat apa? Cabai yang dia tanam, sayur yang dia tanam berlimpah. Dalam kehidupan sehari-hari semuanya berlimpah. Dia beternak ayam, beternak bebek, Tuhan lipat kali gandakan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, 7 anak itu bisa tercapai. Dan keberhasilan anak-anaknya sampai sarjana. Mereka dapat 7 anak, adik-adik bayangkan 7 anak. Mereka bisa sekolah sampai sarjana. Lalu pada saatnya firman Tuhan di saat ini menyampaikan bahwa ia bersorak karena apa? Tuhan membuat segala sesuatu luar biasa. Ia membawa berkas-berkas, anak-anaknya membawa berkas-berkasnya pulang. Berkas-berkasnya itu apa adik-adik sekalian? Mereka berhasil mendapat gelar sarjana. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan di saat ini sampai di sini. Sekarang, bagaimana dengan kita? Makna rohani apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan di saat ini? Maknanya bagi kita adalah, adik-adik sekalian, apapun tantangan hidup yang kita alami, karena sebagai manusia, tidak ada orang yang hidupnya mulus-mulus saja, tidak ada. Pasti ada tantangan, ada cobaan datang silih berganti. Tergantung masing-masing kita menyikapinya. Apakah kita mau lebih dekat dengan Tuhan ataukah mencari jalan-jalan pintas? Tidak seperti itu ya adik-adik sekalian. Anak-anak Tuhan ketika ada persoalan apapun, adik-adik diminta untuk datang hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada sukacita besar. Dalam ayat 5 dan 6, adik-adik sekarang ada di rumah karena pandemi virus COVID-19. Adik-adik di rumah dalam proses pembelajaran daring. Sistem pembelajaran yang ditawarkan oleh pihak sekolah untuk adik-adik adalah pembelajaran jarak jauh. Secara daring, melalui aplikasi e-kelas, Google Classroom atau yang lain-lainnya. Sedangkan yang pembelajaran luring, adik-adik bisa mengikuti lewat televisi, melalui rumah belajar, lewat radio, Ibu Pertiwi memanggil, atau lewat modul-modul pembelajaran yang disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Walaupun adik-adik ada di rumah, tapi tetap harus semangat. Firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa ketika kita menabur dengan mencucurkan air mata, artinya ketika adik-adik belajar keras walaupun itu di rumah, dengan didampingi oleh papa dan mama, adik-adik pasti bisa. Jangan malas, jangan masa bodoh, jangan hanya mau di rumah main game, nonton YouTube dan sebagainya. Tetapi adik-adik terpanggil pembelajaran jarak jauh ini, adik-adik harus melakukannya itu dengan baik. Karena apa? Didampingi oleh papa dan mama. Ketika adik-adik melakukan semuanya itu dengan benar, maka adik-adik akan membawa pulang berkas-berkasnya. Dalam hal ini adik-adik bisa berhasil dalam pendidikan adik-adik, bisa naik kelas dapat nilai yang baik, bisa lulus dapat nilai yang baik, atau bahkan adik-adik disiapkan masa depan yang lebih baik daripada Tuhan. Cerita kita di saat ini seperti ini. Jadi Tuhan Yesus mau kita selalu bersuka cita. Pengharapan kita hanya satu. Apapun penderitaan hidup yang kita alami, Tuhan mau kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada keberhasilan. Karena apa adik-adik sekalian? Ketika seseorang mendapat mahkota itu tidak harus duduk santai-santai, tapi ketika kita memiliki mahkota, maka kita harus butuh perjuangan yang keras. Ketika kita mendapat keberhasilan adalah adik-adik harus berusaha keras. Berusaha keras dengan cara apa? Belajar yang rajin walaupun itu di rumah, tetapi adik-adik mampu untuk melakukan itu. Ketika adik-adik melakukan itu dengan baik, maka sungguh Tuhan memberkati adik-adik dengan membawa pulang berkas-berkas, menyenangkan hati Tuhan, tapi juga menyenangkan hati orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya di saat ini. Ingat satu hal, apapun penderitaan kita, pengharapan kita hanya satu, kepada Tuhan Allah Sang Pemberi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik sekalian, mari mengamini firman Tuhan kita di saat ini. Mari sama-sama kita melakukan satu pujian yang berkata, sukacita di hatiku.
undang berdiri semuanya, kita pakai gaya ya. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, angkat bau-bau, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, angkat bau-bau, jongkok, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan ada dalam doa syafaat, dan karena itu mari dalam sikap berdoa kita masuk hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, tak putus-putusnya kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Ibadah persekutuan anak dan remaja Jemaat GPI Elim Abipura. Bapa, kami tahu satu hal sungguh, bahwa ketika kami ada dalam ibadah kami di saat ini, dan semua adik-adik kekasih kami mengikutinya dari rumah, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan syafaat kami. Saat ini kami berdoa menyerahkan semua adik-adik kekasih kami Tuhan, ketika mereka ada memasuki tahun ajaran yang baru, mempersiapkan diri-diri mereka untuk ada pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, terima kasih banyak kalau kami berdoa di saat ini. Tuhan terus memberkati anak-anak kekasih kami bersama papa dan mama di rumah, dalam pendampingan untuk pembelajaran jarak jauh. Apapun sistem pendidikan yang ditawarkan, sistem pembelajaran yang ditawarkan oleh pihak sekolah, baik secara daring maupun secara luring, artinya secara online ataupun tidak, kami percaya pendampingan Bapa dan Mama akan sangat membantu anak-anak kekasih kami dalam mengikuti pendidikan jarak jauh ini. Tuhan terus memberkati dan memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya mereka tetap dimampukan, mereka tetap dilayakkan oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka dapat tercapai karena kebesaran Tuhan. Bapa yang baik, ketika mereka ada di rumah harus mengikuti sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, ajarlah mereka sungguh Bapa, supaya mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kondisi mereka di rumah tidak lalu membuat mereka patah semangat, hilang harapan, tetapi dengan mereka di rumah didampingi papa dan mama, mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami percaya semua yang mereka lakukan dari rumah, Tuhan sungguh melihat itu, ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan persekutuan anak dan remaja Jemaat Elim. Tuhan Yesus, kerinduan kami untuk ada beribadah di rumah-Mu yang kudus, dalam ibadah sekolah minggu, maupun ibadah-ibadah tunas di rumah-rumah teman. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan kami diberkati oleh Tuhan. Doa dan harapan kami Tuhan, kami tetap mohon belas kasih Tuhan, agar virus COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari kehidupan kami, supaya kehidupan kami akan kembali seperti dulu lagi, hidup kami dapat normal kembali, kami boleh sekolah di sekolah, belajar kami boleh ibadah di gereja, boleh mengikuti kegiatan ibadah wadah-wadah kategorial secara baik. Tuhan Yesus, tolong kami semua, khususnya anak-anak kekasih kami. Bapa di dalam kerajaan surga pun kami berdoa untuk papa dan mama dalam pendampingan bagi anak-anak kekasih kami. Apapun kesibukan papa dan mama, kami tetap percaya mereka punya waktu untuk mendampingi anak-anak kekasih dalam kegiatan-kegiatan ibadah dari rumah, tapi juga kegiatan belajar dari rumah. Tuhan, tolong anak-anak kekasih kami yang saat ini sementara mengikuti acara ini,
Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Kami percaya sungguh Tuhan, Tuhan Allah bertata atas hidup mereka. Anak-anak kekasih kami yang mungkin belum sempat mengikuti ibadah ini, Tuhan, apapun keadaan mereka, kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami pun berdoa menyerahkan akan gereja-Mu, Gereja Protestan Indonesia, setiap klasis-klasis yang ada, bahkan jemaat yang ada di masing-masing klasis ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Berkati tanggung jawab pelayanan hamba-hamba Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Khususnya doa bersama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan sebagai warga gereja yang baik, biarlah kami pun dapat mengikuti anjuran-anjuran pemerintah supaya virus ini dapat segera berakhir. Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk pemerintah kami, khususnya kota Jayapura. Tuhan Yesus memberkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua jajarannya. Tuhan tolong, supaya semua yang mereka lakukan dalam menyikapi keadaan yang ada ini ya Tuhan, semuanya dapat terjadi karena kasih dan kebesaran Tuhan. Betapa kami rindu kehidupan kami boleh kembali normal seperti biasanya. Bapa, terima kasih banyak. Inilah kami ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, ajarlah kami ya Tuhan. Apapun penderitaan yang kami alami dalam kehidupan kami, apapun tantangan yang kami alami, pengharapan kami hanya satu, kepada Tuhan Sang Pemberi hidup kami. Ajarlah anak-anak kekasih kami supaya sejak dini mereka mau menabur dengan mencucurkan air mata, artinya mereka mau belajar keras ya Tuhan, mau usaha keras. Ketika semua itu mereka lakukan, maka ke depan Tuhan akan siapkan masa depan yang baik. Mereka akan pulang dengan membawa berkas-berkas untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi juga Bapa dan Mama ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk ibadah yang kami lakukan di saat ini. Biarlah semua yang kami lakukan di saat ini, di hari ini, berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah kami, ampuni dosa dan salah kami, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mama Sami undang semua bangkit berdiri. Kita akan ada dalam ibadah di saat ini, mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat sebuah pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik sekalian, dalam keadaan kita berdiri, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan.
Saat ini kami akan undur dari ibadah ini. Sebelumnya kami mohon, Bapa datanglah, angkat tanganmu dan memberkati hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Allah yang suci kudus, mau tinggal menyertai kita sekalian. Semua orang yang sudah kami doakan hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, demikian ibadah persekutuan anak dan remaja kita di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Pesan Mama Sami, adik-adik tetap di rumah, melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah, belajar dari rumah, apapun sistem pembelajaran yang ditawarkan dari sekolah, ikuti dengan baik. Tetap bersukacita dan berpengharapan hanya satu, kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di saat ini. Selamat hari Minggu, Shalom.